Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam damai Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera buat kita semua, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih berada. Hari ini, hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022, seperti biasanya setiap harinya kita itu merayakan hari Santo dan Santa. Nah, di hari ini kita merayakan sekaligus 3 Santo. Saya akan bacakan bagaimana perjalanan Santo ini. Jadi sebelumnya saya akan mengatakan 3 Santo yang kita rayakan hari ini adalah yang pertama Santo Eutimius Agung, yang kedua Santo Paus Fabianus I, dan yang ketiga Santo Sebastianus. Saya akan menceritakan bagaimana perjalanan Santo Fabianus dan Santo Sebastianus yang hari ini kita rayakan. Begini ya, dengarkan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semoga ini bisa menjadi panutan juga buat kita. Fabianus adalah seorang paus yang wafat sebagai martir pada tahun 250, yaitu pada masa penganiayaan oleh Kaisar Decius. Dalam catatan dikatakan bahwa Fabianus merupakan seorang yang luar biasa, seorang yang dikenal sangat kudus. Dalam sepucuk surat yang ditulis tak lama sesudah kematian Fabianus, Santo Siprianus menjelaskan bagaimana Fabianus terpilih sebagai paus. Kelompok yang berkumpul untuk memilih paus menerima suatu tanda nyata bahwa pilihan harus dijatuhkan kepada Fabianus. Ia adalah orang awam pertama yang menjadi paus. Sebagai uskup dan martir, jenazah Fabianus ditempatkan di Basilika Santo Sebastianus. Kedua martir ini, Santo Fabianus dan Santo Sebastianus, dirayakan pestanya pada hari yang sama. Sebastianus dikenal luas sejak dari masa gereja perdana. Sebagai seorang perwira Romawi, ia dikenal oleh karena kebaikan hatinya dan kegagahannya. Dalam masa penganiayaan oleh Kaisar Diokletian, Sebastianus tidak mau mengingkari iman Kristianinya. Para pemanah membidiknya, anak-anak panah ke tubuhnya dan meninggalkannya dalam keadaan hampir mati. Ketika seorang janda yang kudus hendak menguburkan jenazahnya, ia sangat terkejut mendapati bahwa Sebastianus masih hidup. Janda itu membawanya pulang ke rumahnya serta merawat luka-lukanya. Ketika Sebastianus telah sembuh kembali, janda itu berusaha membujuk untuk meloloskan diri dari penganiayaan oleh bangsa Romawi. Tetapi Sebastianus adalah seorang kesatria yang gagah berani. Ia tidak hendak melarikan diri. Ia bahkan mendatangi Kaisar Diokletian dan mendesaknya untuk segera menghentikan penganiayaan terhadap umat Kristiani. Kaisar sangat terperanjat melihat bahwa Sebastianus masih hidup. Ia menolak mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh perwiranya itu. Diokletian memerintahkan agar Sebastianus segera didera hingga tewas. Sebastianus wafat sebagai martir pada tahun 288. Nah, begitulah cerita singkat tentang Santo Fabianus dan Santo Sebastianus. Di sini ada sedikit kutipan. Kutipannya begini bunyinya. Berapa sering kita bertindak dalam ketakutan dan bukannya mengandalkan Yesus? Berulang-ulang
Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Kasih-Nya melenyapkan segala kekhawatiran kita. Yang Ia kehendaki hanyalah kita percaya kepadanya. Nah, itulah renungan tentang cerita singkat Santo dan Santa hari ini. Nah, di sini rangkumannya, kita jangan pernah merasa khawatir. Walaupun kita merasakan kekhawatiran itu datang setiap hari dalam hal contoh. Mungkin kita memikirkan apakah besok yang akan saya lakukan, apakah besok yang akan saya kerjakan, atau dalam sebuah bisnis pekerjaan, bagaimana bisnis saya besoknya, atau tentang anak kita atau saudara kita sekarang yang terbaring sakit atau lemah. Meminta kesembuhannya, dia sedang sakit, bagaimana ya dia supaya sembuh. Nah, di sini Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada umat pilihan-Nya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, lepaskanlah segala sesuatu kekhawatiran kita. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala permasalahan kita. Serahkanlah ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, di sana Tuhan akan datang kepada kita untuk melenyapkan rasa khawatir kita dan rasa ketakutan kita, sehingga apa yang kita minta kepada Tuhan melalui doa itu akan menerima hasil yang sangat sempurna. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat renungan harian tentang Santo Santa hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Besok hadir lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, liturgi, renungan, dan hari raya Santo Santa. Terima kasih. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Samuel 18 ayat 6 sampai 9 dan Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Sesudah Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul itu sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud.
hamba-Nya, sebab Ia tidak berbuat dosa terhadap-Mu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Tak kala melihatnya, engkau bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan lalu bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 3 ayat 7 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai Dia terhimpit oleh mereka, sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, misi penyelamatan sudah dimulai. Allah menjadi begitu mudah untuk dicari, mudah untuk disembah, dan diagungkan. Maka nyata bahwa pada saat itu dan sampai sekarang kebaikan Allah begitu limpahnya diterima oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yesus melarang keras roh-roh jahat untuk memberitahukan kepada orang banyak siapa Dia. Hal tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman politis Israel pada waktu itu. Mereka menganggap bahwa Yesus yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Sedangkan yang sebenarnya ialah bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias secara rohani, penyelamatan manusia dari kebinasan kekal di neraka. Sungguh ini merupakan masalah yang sangat serius apabila disalah mengerti oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sebagai umat Kristiani, kita masing-masing harus memiliki cinta kasih sejati terhadap orang-orang tertindas dan menderita. Namun, cinta kasih kita tidak boleh berhenti di sana. Kita juga harus membawa pesan kerajaan Allah kepada mereka. Bagi Yesus, mujizat yang dilakukannya hanyalah sarana untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi, sebuah cara untuk memberikan bukti tentang belas kasih Allah. Oleh karena itu, Yesus menyuruh para murid-Nya untuk menyediakan sebuah perahu di pinggir pantai. Dengan demikian, Yesus dapat menghindarkan diri dari himpitan orang banyak dan dapat mengajar orang banyak itu dari dalam perahu itu. Semoga demikian. Amin.